Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official. Kembali lagi dalam video ini kita akan mereaction video-video TikTok. Khususnya ada beberapa kesaksian anak-anak Tuhan. Ada yang sebelumnya dari beragama Islam, mereka pindah ke agama Kristen. Ada juga yang memang dia dari kehidupan yang lamanya lah istilahnya, dengan masa kelamnya seperti yang kalian lihat di thumbnail lah. Dan itu yang kita akan reaction pada video kali ini. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Sampai kerinduan saja bawa dalam doa. Ya, berdoa aja buat Tuhan Yesus. Oh, Aku tanya pandangan apa kerinduan apa ini? Coba Ngajak ini. bawa dalam doa dong. Hah? Ngajak bawa dalam doa. Kita sampai kerinduan saja bawa dalam doa. Yang pertama apa ya? Yang pertama tapi orang tua no Berdoa Kang supaya sehat atau sehat no sehat. sehat. Pertama masuk surga. Mana berdoa itu tau? Berdoa aja buat Tuhan Yesus. Oh, Betul kok Malang. istighfar. Istighfar nih ya. Hei, mana tahu? Kalau orang di Kristen, orang masuk surga. Kita mau gitu. Betul, mujizat mau terjadi. Nggak yang percaya. Ini kalau orang mati masih berdoa kamu tuh supaya masuk surga. Orang so pasti masuk surga. Masalah. Stopnya stop. Betul, jadi kan Mbak yang istighfar. percaya. Pertama ini tentu bukan kesaksian ya. Ini saya lihat dari loganya ini kan orang Manado. Jadi yang ini istilahnya lah kayak temannya yang cewek yang satu itu, terus yang pakai jilbab tadi ya, mereka berteman lah istilahnya. Dan ya si cewek yang satu ini ya dia yakinkan gitu loh. Ya udah kalau kamu di sana kan kalau mati masih minta gitu loh supaya masuk surga. Kalau masuk Kristen ya udah pasti masuk surga. Oke, kita lanjut. Aku mantan pekerja malam. Ya, kalian gak salah dengar. Aku sore ini pengen kesaksian sedikit. Jadi aku dulu adalah pekerja malam. Aku adalah marketing di klub-klub besar di Bali dan di Jakarta. Dan aku melakukan sangat banyak sekali dosa, mulai dari minum-minuman keras, pulang sama cowok, mabuk-mabukan. Dan suatu saat aku kenalan sama yang namanya Tuhan Yesus. Di situ Tuhan dan Firman suruh aku untuk berhenti berdosa. Jadi aku memilih untuk berhenti bekerja malam. Aku benar-benar stop, mau ada job apapun itu yang kerjaannya malam dan di klub-klub atau di bar itu aku benar-benar aku berhenti. Lalu aku berhenti minum alkohol juga. Di situ aku benar-benar dipres sama Tuhan. Aku benar-benar nggak ada uang. Aku nggak tahu gimana cara kerja siang, guys. Aku nggak tahu gimana sih cara kerja bangun pagi gitu. Aku tuh nggak tahu gitu loh. Itu selama ada kali setahun aku benar-benar miskin. Aku benar-benar nggak bisa beli apa yang aku mau karena aku nggak ada uang gitu kan. Aku berdoa, tetap berdoa, aku minta sama Tuhan, aku udah nurut sama Tuhan, aku udah lepasin semua dosa, aku udah lepasin kerjaan malamku Tuhan. Terus Tuhan gimana sekarang? Aku nggak ada uang, aku nggak ada makan gitu. Tiba-tiba suatu saat Tuhan kasih tahu aku, Karen, kamu kan suka anjing, kenapa kamu nggak jadi dog walker? Kenapa kamu nggak jadi pet sitter? Di situ aku bener-bener kayak bersyukur banget Tuhan kasih aku ide. Sekarang puji Tuhan pemasukan aku stabil, aku bisa beli apa yang aku mau. Aku sangat mensyukuri semua uang yang masuk ke dalam rekeningku, sedikit apapun itu. Cuman hanya menjaga anjing orang ini guys. Ajak jalan anjing orang, jagain anjing orang. Itu adalah pekerjaan yang sangat amat aku mau. Itu adalah pekerjaan yang sangat amat bikin aku bahagia dan pastinya jauh dari dosa. Jadi menurut aku, buat kalian yang masih menunggu, mari kita sama-sama percaya bahwa rencana Tuhan itu sangat besar untuk kita. Kita hanya harus sabar dan tetap berdoa, dan jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat banget. Tuhan itu punya
rencana yang sangat besar buat kita. Tuhan itu provider. Kita pakai matematikanya Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan aja bisa kasih makan 5.000 orang. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. I hope kalian suka kesaksian aku sore hari ini. Tetap semangat. Video dari kakak ini Karen Nicole ya. Karen Nicole saya sudah upload di video short dan mungkin kalian pernah nonton lah. Menurut saya ini suatu hal yang luar biasa, pekerjaan Tuhan yang memang luar biasa ya. Kakak ini juga terbuka, dia dengan masa lalunya yang begitu kelam, dengan masa lalunya yang begitu rumit, dan tapi dia diangkat oleh Tuhan dan dia mengalami jamahan Tuhan. Itu kita harus meyakini ya, kalau memang Tuhan sudah memilih orang tersebut untuk memilih menjadi anaknya, menjadi miliknya, itu dengan cara apapun itu pasti bisa, dan itu tidak akan dapat ditolak oleh pribadinya dia gitu loh, untuk menerima keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Dan kakak ini udah menerima anugerah keselamatan. Ya tentu memang saya tahu ada banyak orang yang mungkin menuntut juga kakak ini. Ada beberapa di kolom komentarnya itu, kok masih berpakaian seperti itu, masih seperti ini, itu dan lain-lain. Bagi saya itu namanya butuh proses, apalagi dia dengan budaya yang memang seperti itu karena dia tinggal di Bali. Tapi bagi saya untuk kakak ini luar biasa. Kiranya Tuhan terus menolong dia lah, imannya semakin bertumbuh dalam Tuhan dan semakin menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita lanjut pada video berikutnya. Gue mau nanya nih ya, ini beneran toleransi atau enggak sih menurut kalian? Jadi gue punya temen, dia nih orang Islam. Nah temen gue nih lagi nemenin temennya gereja. Nah saat itu tuh lagi pas banget perjamuan kudus kan. Dia bikin story nih, captionnya lumayan panjang, tapi intinya tuh kayak dia bilang toleransi dia tuh gak main-main. Tapi yang bikin gue kaget tuh, dia bikin story ya lagi perjamuan kudus sambil minum anggur. Bener-bener kayak dia minum anggur tuh di videoin gitu. Gue bingung ya, lah kok nih bocah minum anggur, kok ikut perjamuan? Gue sampai bercandain nanya sama dia ya, lu udah pindah agama, kok lu ikut perjamuan? Lah dia balik nanya sama gue, lah emang kenapa gak boleh? Gini, nah sekarang gue mau jelasin sesuatu. Umumnya orang yang belum CD itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus, kecuali ada gereja yang memiliki kebijakan khusus. Mayoritas gereja nih menganggap CD peneguhan iman sebagai syarat untuk sah menjadi anggota jemaat dan berhak menerima atau mengikuti perjamuan kudus. Guys, sebelum menjadi anggota CD itu kita tuh ada prosesnya, namanya katekisasi, dan prosesnya itu lumayan panjang, bahkan sampai 1 tahun. Jadi kayak sekolah gitu, kita benar-benar belajar tentang iman kekristenan, khususnya tuh belajar tentang mengenai makna kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah kalau case-nya kayak gini tuh menurut kalian kayak gimana? Khususnya gue bertanya kepada umat Kristen ya. Saya orang Kristen, tapi saya juga bisa berkata enggak setuju dengan hal seperti ini. Maksudnya itu saya mungkin tidak apa-apa ya kalau seandainya orang Islam masuk ke gereja, mungkin mereka ikut ibadah dalam hal toleransi lah, karena ada juga beberapa tempat mungkin nanti mereka rame-rame seperti di Manado, di berbagai tempat yang lain lah. Tapi kalau sudah sampai tahap yang lebih dalam lagi ya seperti menikmati perjamuan kudus, itu bagi saya agak kurang ya, karena kan saya nggak tahu di gereja mana dia kakak ini ya diceritanya seperti apa. Tapi kalau di gereja tertentu seperti gereja-gereja reform, gereja-gereja Protestan, itu nggak sembarangan diberi yang namanya perjamuan kudus kepada orang. Anak-anak nggak boleh, dalam usia tertentu nggak boleh. Karena apa? Karena nanti ada istilahnya itu harus di CD, mereka harus ada istilahnya itulah diajarin untuk katekismus dan betul-betul meyakini iman mereka itu seperti apa, dan betul-betul ya sudah menjadi pribadi yang sudah siap gitu loh, dan sudah dewasa dalam Tuhan lah istilahnya dibentuk. Jadi dalam hal ini bagi saya mungkin toleransi, iya saya hargai juga gitu loh, karena dia masuk dan dia bertoleransi, enggak apa-apa. Tapi kalau saya ya mungkin kurang setuju. Bahkan saya pun kalau ada di situ, mungkin kalau saya bagian dari gereja itu, saya akan tegur nanti untuk kamu jangan dulu ikut ya. Kalau ikut ibadah nggak apa-apa, kalau nggak mau nyanyi nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya nggak kita paksa gitu loh. Walaupun saya orang Kristen, saya bukan bersyukur, oh iyalah bersyukur gini-gini. Kecuali kalau mungkin dia sudah mengambil keputusan untuk mau pindah agama, tapi itu kan nggak boleh langsung, jangan langsung dia ikut perjamuan kudus. Itu kalau menurut saya. Oke, kita lanjut pada video berikut. Dulu pada masa awal aku terima Yesus tuh aku juga ngalamin yang namanya kebimbangan gitu. Kayak aku rasanya meninggalkan Allah yang sebelumnya aku percaya, padahal aku tuh kayak sayang banget sama Allah. Makanya kenapa buat aku waktu dulu di journey awalku percaya dengan Kristus itu lebih mudah untuk percaya Allah Bapa dan juga Holy Spirit, karena dengan kepercayaan aku yang
yang sebelumnya, Allah yang sama itu adalah Bapa dan Holy Spirit atau Roh Kudus. Dan aku butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya aku betul-betul percaya kepada pribadi Yesus sendiri. Dan kalau misalnya kamu beranjak dari kepercayaan lama kamu terus menuju ke Yesus dan rasanya kamu dilema sama seperti aku, dan hi, my name is Aya, you are at the right place, karena akhirnya sekarang aku mengenal siapa itu pribadi Tuhan, and I've never been happier. Tapi ada masa dimana aku juga sedih gitu loh, karena aku tuh dulu juga devoted Allah worshipper gitu. Aku tuh bener-bener kayak kalau udah bawa nama Tuhan, bawa Allah, bawa sesuatu yang kayak pencipta aku tuh nggak bisa yang sekedar diem aja gitu loh, suam-suam kuku aja. Aku sedevoted itu, aku mencoba jadi versi paling religiusku, tapi hanya demi supaya aku bisa dekat dengan Allah sendiri. Karena aku sudah mencoba semua hal itu, aku bisa memberikan advice ini. Yang pertama adalah percaya dengan Yesus sendiri, itu mempercayai the complete being of Allah, the complete being of Asmaul Husna itself. Kenapa? Kita tahu kan Allah itu adalah pribadi yang maha pengasih, maha penyayang gitu. Kalau kita ngomongin Allah tuh kayak bener-bener dia adalah pribadi yang menyayangi kita, mengasihi kita, how loving and how greatly, secinta itu gitu loh aku sama Allah. Tapi ada juga sisi Allah yang kita tidak bisa lupakan, yaitu Allah yang juga adil, yang memberikan ganjaran ataupun hukuman bagi orang-orang yang tidak mengikuti Dia. Nah, kenapa aku bilang mempercayai Yesus adalah mempercayai the whole complete being of Allah sendiri? Karena literally Yesus itu adalah Allah yang membuat dirinya seperti di Yohanes 1, the word become flesh. Dari firman Allah itu sendiri menjadi daging, berbentuk seperti kita, seperti manusia. Dan dengan mighty powernya Yesus sendiri, dia menebus dosa semua umat manusia. Aku bisa jelasin jauh versi lebih panjang dengan hal ini, dan itu bakal super duper logic banget di kamu, dan mungkin aku bakal jelasin ini di YouTube aku. Tapi yang jelas adalah dengan kita mempercayai Yesus, itu menerima complete being atas Allah sendiri. Kenapa? Karena saking sayangnya Tuhan itu pengen banget tuh kita tuh jadi satu sama Tuhan sendiri. Kalian tahu gak sih kenapa kalian diciptakan? It's literally karena Tuhan tuh juga just needing love gitu loh. Allah kita itu tuh cuman butuh dikasihi balik gitu. Sama halnya kita tuh sebagai manusia butuh koneksi sama orang lain tuh karena kita makhluk yang diciptakan membutuhkan kasih sayang, dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tapi ada sin atau dosa terjadi dengan sejarah Adam dan Hawa, dan Allah yang seholy itu, semurni itu, sesuci itu tidak mungkin bisa bersatu dengan umat ataupun makhluknya yang melakukan dosa. Makanya Dia buat rencana penebusan. Sebenarnya pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa itu tuh Dia udah tahu bahwa manusia itu akan berkhianat sama Dia, tapi bahkan sebelum itu Dia udah nyiptain rencana penebusan lewat Yesus gitu. Siapa yang bisa menebus dosa manusia hingga hilang semuanya? Ya cuman Tuhan itu sendiri kan. So that's why believing in Jesus is literally believing the Allah himself, and it's not only just believing in Him, karena ada otoritas yang kita miliki ketika kita percaya ke Yesus. Dengan iman kita kepada Yesus, kita diangkat menjadi putra dan putri dari Allah itu sendiri. Which kita itu juga dikasih misi di dunia ini. Tujuan kita itu bukan cuma sekedar pergi ke surga, diangkat ke surga. Kalau misalnya Allah dengan semighty powernya Dia, sama hak kuasanya Dia mau untuk kita ke surga, He literally can just take us away sekarang juga gitu loh. But we still live in this world. Artinya kan ada tujuan apa gitu kan yang terjadi, dan apa yang belum aku pahami. Rencana Tuhan itu bukanlah sekedar kita menuju ke akhirat, ke surga aja. He want to make the world as how heaven should be. Kalian kira Tuhan benci sama dunia yang Dia ciptakan seindah ini? No, He actually love it so much that He call us to be His children, to be His daughter. You, buat kamu yang perempuan, kamu adalah putri Tuhan. Buat kamu yang laki-laki, kamu adalah putra Tuhan dengan iman kamu kepada Yesus. Dan dengan iman itu, kalian bakal punya yang namanya visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kalian. So, if you wanted to know more about it, just follow along, because I'm just going to explain everything to you guys di konten-konten aku. Ya, luar biasa ya kesaksian dari kakak ini, dan endingnya tadi dia menyampaikan bahwa ya kita juga punya misi yang harus dikerjakan. Nah, harusnya ini ya orang Kristen ini harus memahami hal ini sebenarnya. Kalau apalagi kan yang soal percaya Tuhan Yesus, baru percaya, kemudian mereka sudah lebih memahami hal ini daripada kita yang sudah mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi belum memahami misi dari Yesus Kristus itu. Kenapa kita dipilih menjadi anaknya, kenapa kita dipilih menjadi hamba-hambanya. Ya itu gawat gitu loh, gawat darurat lah istilahnya ya. Kita lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari, para tokoh masyarakat, dan khususnya seluruh warga desa yang saya cintai. Saya berada di hadapan kalian hari ini dengan hati yang tulus dan niat yang baik, menyadari betul bahwa berita mengenai keputusan pribadi saya terkait keyakinan agama telah menyebar dan menjadi perbincangan bahkan viral di tengah-tengah kita. Maka dari itu, saya ingin mengklarifikasi secara langsung dan jujur bahwa benar saat ini saya telah memilih untuk menganut agama Kristen. Keputusan ini adalah murni sebuah pilihan spiritual yang sangat pribadi. Setelah melalui proses perenungan dan pencarian yang panjang di dalam diri saya sendiri, ini adalah urusan hati antara saya dengan Tuhan, dan bukan merupakan ajakan, paksaan, apalagi bentuk penolakan terhadap siapapun atau keyakinan apapun. Saya tumbuh besar dalam lingkungan Islam, dan saya menyimpan rasa hormat yang sangat mendalam terhadap agama Islam, ajaran-ajarannya, serta kepada semua pihak yang memeluknya, termasuk keluarga dan tetangga-tetangga saya. Agama Islam dan ajaran-ajaran yang saya terima sejak kecil akan selalu menjadi bagian dari masa lalu yang saya sangat hargai. Saat ini, saya memilih jalan yang berbeda, yaitu agama Kristen. Dan saya memohon agar pilihan ini dapat dilihat sebagai bentuk bagian dari hak asasi manusia untuk menentukan keyakinan, bukan sebagai pemicu perpecahan. Saya menyadari bahwa keputusan ini mungkin menimbulkan rasa terkejut, sedih, atau bahkan kekecewaan bagi keluarga saya dan sebagian pihak. Untuk itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pilihan hidup saya ini telah membuat gaduh atau tidak nyaman di tengah masyarakat. Harapan terbesar saya adalah kita semua sebagai sesama warga desa dapat terus hidup berdampingan dalam kedamaian, toleransi, dan saling menghormati. Mari kita jaga kerukunan yang telah terjalin. Perbedaan keyakinan tidak boleh menghalangi kita untuk tetap menjadi tetangga, saudara, dan anggota masyarakat yang saling tolong-menolong. Saya berkomitmen untuk tetap menjadi warga desa yang baik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan menghormati setiap individu tanpa memandang latar belakang agama. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan menjaga kita semua dalam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai. Mungkin kalian ada yang tahu sama abang ini atau sama mas ini, dari namanya sepertinya dia ini kayak lumayan terkenal. Kemudian dari dia menyampaikan di awal tadi kayak dia terkenal, kan dia mengatakan bahwa kayak sempat gempar lah istilah atau sempat viral. Ya bagi saya pilihannya adalah yang terbaik. Kalau dia sudah memilih, karena kan kepercayaan itu kan masalah pilihan pribadi dan keputusan pribadinya dia. Kalau dia sudah meyakini dengan hal itu, ya udah, kita nggak bisa ganggu gugat, itu sudah pilihannya dia. Dan bagi saya, mas ini atau abang ini sudah memilih hal yang terbaik, the best lah. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like, berikan komen kalian tentang video ini, berikan komentar-komentar yang positif lah. Jangan komentar yang negatif, yang membangun. Dan berikan tanggapan kalian tentang video-video itu tadi, supaya kita juga sama-sama memberi pendapat lah. Siapa tahu ada pendapat kalian yang berbeda. Baik, demikian aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekali lagi. Sampai jumpa kembali. Shalom.